Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang multinational corporation. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompoknya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Alia Fadila sebagai moderator. Yang kedua ada Hasan Ramadhani, yang ketiga ada Putri Febriani, lalu ada Irma Amalia, Indri Andriani, dan Rizka Amalia Putri. Di sini kami akan menjelaskan mengenai multinational corporation, perusahaan elektronik terbesar di Korea Selatan, yaitu PT Samsung Electronics. Untuk pemateri pertama, Rizka Amelia Putri dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, yang pertama yaitu profil perusahaan Samsung. Samsung Electronics adalah perusahaan elektronik multinasional asal Korea Selatan yang berkantor pusat di Seoul, Korea Selatan. Perusahaan ini adalah anak perusahaan unggulan dari Samsung Group dan telah menjadi perusahaan teknologi informasi terbesar di dunia berdasarkan pendapatannya. Pada awalnya sejarah perusahaan Samsung didirikan pada tahun 1938 oleh Lee Byung-chul secara bertahap hingga berkembang menjadi korporasi multinasional seperti saat sekarang ini. Di Korea, kata Samsung berarti 3 bintang yang berkaitan dengan berbagai jenis usaha yang ada di Korea Selatan dan juga di berbagai belahan dunia. Sejak tahun 2009, Samsung Electronics memiliki pabrik perakitan dan jaringan penjualan di 88 negara dan memperkerjakan kisaran 370.000 orang. Pada tahun 2010, Samsung menjadi salah satu vendor terbesar dalam pasar telepon dan ponsel smartphone, termasuk produk-produk Samsung Galaxy. Samsung telah menjadi pembuat panel LCD sejak tahun 2002, menjadi produsen TV dan ponsel terbesar sejak 2011, dan menggeser posisi Apple Inc. sebagai perusahaan teknologi terbesar di dunia. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu visi, misi, dan tujuan dari PT Samsung. Yang pertama ada visi. Visinya yaitu menginspirasi dunia, menciptakan masa depan. Misinya menginspirasi dengan teknologi inovatif, produk dan desain yang memperkaya kehidupan masyarakat dan berkontribusi pada kemakmuran sosial dengan menciptakan masa depan yang baru. Tujuannya yaitu mengembangkan teknologi yang inovatif dan proses efisien yang menciptakan pasar baru, memperkaya hidup semua orang dan terus menjadikan Samsung Digital sebagai pemimpin yang terpercaya. Next. Selanjutnya ada anak perusahaan Samsung. Yang pertama ada Renault Samsung Motor. Samsung menjalin kerjasama dengan Renault, anak perusahaan Nissan, dengan membuat banyak model seperti mobil kecil Clio, Master sebagai kendaraan komersil, dan SM Series. Yang kedua ada kartu kredit dari Samsung Bank, yaitu anak perusahaan Samsung yang berkreasi pasarnya. Produk unggulan dari Samsung Life yaitu asuransi jiwa, kesehatan, dan anuitas. Yang terakhir ada Samsung Heavy Industries, yaitu produk yang dibuat Samsung Heavy Industries berupa kapal yang berfungsi dalam bidang transportasi, komersil, konstruksi, dan pengeboran, serta beberapa perangkat pendukung kelautan lainnya. Baik, terima kasih kepada Irma yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasan. Kepada Hasan dipersilakan. Iya, terima kasih. Di sini ada produk Samsung. Yang pertama mobile, smartphone, tablet, wearable, aksesoris, TV, QLED TV, premium, UHD TV, Full HD TV, TV aksesoris, UHD TV, audio dan video, wireless audio, multi-room, soundbar, home entertainment system, komponen digital, pemutar Blu-ray, dan DVD. Produk elektronik rumah tangga seperti lemari es, microwave, mesin cuci, pendinginan ruangan, recording in progress, vakum, penyedot ruangan, vakum cleaner. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Indri Andriani. Untuk Indri dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan analisis MNC perusahaan Samsung. Pada tahun 58, Samsung mulai ekspansi ke industri lain seperti keuangan, media, dan bangunan kapal. Kemudian pada tahun 69,
induk perusahaan Samsung Mobile Phone dan Elektronik didirikan dan memproduksi seperti ponsel dan radio. Samsung mulai berfokus memproduksi alat elektronik lainnya pada tahun 80-an, seperti TV berwarna, PC, dan juga tape recorder. Di tahun itu juga Samsung mulai mengekspor produknya ke Amerika Utara. Keberhasilannya tersebut yang membawa Samsung sebagai sebuah penyedia teknologi yang terus berkembang dan berhasil mengintegrasikan dirinya dengan baik di pasar negara berkembang di mana ia melakukan bisnis. Perusahaan mencoba untuk mencapai keseimbangan antara nilai-nilai aspirasi dari segi kelas konsumen dan tingkat pendapatan yang mereka miliki. Samsung berfokus pada pasar dengan permintaan terbesar dan pertumbuhan yang cepat, seperti Amerika, Eropa, Cina, dan termasuk Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan pasar yang menjanjikan, mengingat masyarakat Indonesia sensitif terhadap perkembangan teknologi baru. Maka dari itu, Samsung terus mengembangkan inovasi produknya, sehingga perusahaan Samsung termasuk dalam top 20 brand versi majalah Newsweek dan Interbrand, melampaui peringkat rivalnya yaitu Sony, dan menjadi salah satu perusahaan multinasional corporate. Untuk mencapai menjadi seorang perusahaan multinasional, tentu pastinya Samsung memiliki strategi. Yang pertama yaitu Samsung mempertahankan basis riset yang didasarkan pada kebutuhan konsumen. Samsung akan mencari hal apa saja yang dibutuhkan konsumen, kemudian mengembangkan produknya tersebut. Yang kedua yaitu Samsung menjaga dan mengembangkan ekosistem bisnis lain yang terkait seperti penyedia layanan operator dan juga pengembang konten dan aplikasi. Ketiga yaitu Samsung terus menjalin kerjasama dengan retail partner untuk mendistribusikan produk ke penjuru Indonesia, termasuk bekerja sama dengan PT Erafon Arta Retailindo yang telah mengoperasikan 29 outlet Samsung Experiential Store. Yang keempat yaitu Samsung tidak pernah menutup mata terhadap perkembangan teknologi, meskipun saat ini Android tengah merajai OS smartphone. Terima kasih. Terima kasih kepada Inji Anjiani. Untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh Putri Febriani. Untuk Putri dipersilakan. Baik, untuk materi selanjutnya ada kegiatan perusahaan Samsung sebagai perusahaan multinasional corporation dengan berbagai strategi tetap yang dimiliki PT Samsung Survive dalam lingkungan global yang penuh dengan beragam kebutuhan. Respon pasar yang begitu antusias terhadap berbagai produk Samsung tersebut membuat nama Samsung dapat dikatakan menjadi market leader di berbagai industrinya. Dan struktur organisasi internasional area maka memudahkan Samsung untuk mengontrol kinerja